HP ini sih ada upgrade dari generasi sebelumnya, tapi nggak banyak. Harganya juga sedikit naik. Apakah worth it buat dibeli? Langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa, bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, jadi ini adalah Poco F4, Poco F4, HP yang udah aku pakai selama 5 harian ini. Sebenarnya nggak perlu waktu lama ya buat review smartphone ini, karena basicnya ini HP tuh hampir mirip kayak pendahulunya si Poco F3 yang tahun lalu bener-bener jadi HP 5 jutaan yang keren banget. Buat harganya sendiri, Poco F4 ini dibanderol dengan harga Rp5.199.000 buat varian 6/128GB dan Rp5.699.000 buat yang 8/256GB. Yap, Rp200.000 lebih mahal dari Poco F3 dan ini ada alasannya ya, nanti kita bakal bahas. Sebelum itu seperti biasa ya, kita mau bahas desainnya dulu. Secara tampilan, Poco F4 ini itu kelihatan cakep. Materialnya ini kaca, finishingnya ini frosted buat varian warna silvernya, terus buat bodinya ini solid dengan bentuk kotak, tren bentuk HP di tahun 2022. Tapi buatku pribadi, looks dari Poco F3 itu lebih kelihatan keren deh. Nggak tahu kenapa ya, ini cuma masalah bentuk frame kamera aja yang aku pribadi menilai kalau Poco F3 itu lebih ganteng buat desainnya ketimbang Poco F4 ini. Buat di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, lubang speaker, dan IR blaster. Di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Buat kecepatan bacanya ini udah kenceng dan enak lah buat dipakai sehari-hari. Di sisi kiri ini kosong, nggak ada apa-apa, lalu di bagian bawah ini ada SIM tray dual SIM tanpa slot micro SD, terus ada lubang mic lagi, ada lubang charging USB-C dan speaker lagi, yang berarti ini stereo jenisnya. Buat kualitas audionya ini bagus ya, ditambah ini sama kencengnya, nggak jomplang baik speaker bawah maupun yang di bagian atas. Untuk NFC di sini ada ya pastinya, fitur yang nggak boleh kelewat lah, apalagi kalau ngomongin HP 5 jutaan kayak gini. Next, kalau buat layarnya, Poco F4 ini dibekali dengan layar berpanel AMOLED. Resolusinya Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di 6,67 inci. Spek layar kayak gini tuh mirip banget kayak Poco F3 di tahun lalu, nggak ada yang beda. Di sini juga udah support HDR10+, kecerahan layarnya juga bisa di-pick sampai 1300 nits dan proteksinya juga masih pakai Gorilla Glass 5. Buat refresh rate tentunya masih sama juga ya di 120Hz, yang enak lah buat dipakai scrolling-scrolling. Di sini juga kita bisa set ke auto biar refresh rate-nya itu bisa nyesuaiin aplikasi apa yang lagi kita pakai biar baterainya ini jadi lebih hemat. Overall kualitas layarnya udah bagus lah, cakep. Cuma ayolah Poco, bisa kali pakai fingerprint di dalam layar kayak brand sebelah yang harganya sama tapi mereka tuh udah berani pakai fingerprint di dalam layar biar kelihatan lebih keren lagi. Lanjut buat performanya, Poco F4 ini pakai chipset yang sama juga ya dari Poco F3. Yap, Snapdragon 870 5G yang punya fabrikasi 7 nanometer dan GPU Adreno 650. Buat dipakai harian, performanya ini udah oke banget. Nggak ada komplain sama sekali lah buat aktivitas ringan, macam buat settingan, main sosmed, atau buat foto-foto doang. Sedangkan buat dipakai ngegame, 870 sebenarnya juga udah bagus banget. Semua game di Play Store tuh kayak udah cukup tunduk lah sama chipset yang satu ini. Nggak perlu pakai yang triple 8 atau 8 Gen 1 sebenarnya. 870 juga sebenarnya jadi spot paling oke nih buat kita nyari performa ganas tapi harga tetap ngotak ya. Dipakai main game Mobile Legends ini sadis. Di game ini tuh kita bisa dapetin settingan rata kanan dan ini enak banget buat dipakai. Game enteng yang grafiknya bisa maksimal tentu aja udah sangat mudah ya dilibas sama Poco F4 ini. Terus buat PUBG Mobile, settingan yang didapat juga rata kanan. Semua settingan kebuka dan buat main di sini itu udah enak dan benar-benar nyaman. Ditambah gyroscope-nya ini juga udah mulus banget, jadinya buat mainin game yang satu ini udah dijamin full senyum. Terus kalau buat Genshin Impact, aku ada ngetes di settingan lawas. FPS yang didapat ini ada di kisaran 55-60an FPS ketika lagi jalan santai. Ketika lagi battle ini ada di kisaran 45-60 FPS, tergantung kondisinya kayak gimana. Kalau rame ya bisa 45 FPS, tapi kalau battle santai ini bisa di kisaran 55-60an FPS. Terus lanjut kalau buat settingan highest FPS yang didapat ini ketika lagi jalan santai ada di 50-60an FPS. Masih dapat 60 FPS sesekali tapi ya jarang banget ya dibanding lawasnya tadi. Terus kalau battle FPS ini ada di kisaran 40-55 FPS. Bagus banget lah, HP yang pakai triple 8 atau 8 Gen 1 itu juga belum tentu bisa dapetin FPS segini bagusnya kayak di Poco F4.
Buat baterainya sendiri ini ada di 4500 mAh, kapasitas yang udah lumayan cukup, tapi masih tergolong kecil ya buat ukuran bodi yang termasuk gede dan lumayan tebal ini. Kalau buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini ada di 67 watt. Satu hal yang termasuk upgrade ya dari seri Poco F3, di mana dia tuh masih 33 watt. Untuk sistem operasi, Poco F4 ini pakai Android 12 dengan basis MIUI 13 for Poco, di mana ini buat dipakai itu udah lumayan enak ya, banyak fitur dan iklan ini juga termasuk minim, jadinya nggak begitu mengganggu. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Poco F4 ini dibekali dengan setup triple kamera, di mana ada kamera utama beresolusi 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Buat kamera utama, ini ada fitur kelas mewah ya, yaitu OIS. Ini juga jadi hal yang di-upgrade nih dari Poco F3. Sedangkan buat kamera depan, ini resolusinya 20 megapiksel. Buat hasil fotonya, aku udah cukup suka nih secara keseluruhan. Bisa dapetin hasil yang lumayan oke buat dilihat. Dynamic range ini cukup luas, detail gambarnya bagus, dan warnanya ini juga nggak terlalu di-boost nih, cakep. Cocok lah buat yang suka sama hasil foto nggak terlalu lebay. Bisa explore sendiri, dan lebih enak juga ya buat diedit nantinya. Oke, ini Full HD 30 fps dari Poco F4. Direkam ini sayangnya nggak bisa pindah-pindah lensa ya saat udah ngerekam. Jadi kalau kita mau pindah ke ultra wide harus dimatiin dulu perekamannya. Misalnya seperti ini. Kalau zoom digital bisa ya. Cuma ya hasilnya bakalan pecah. Oke. Nah, ini yang ultra wide 0,6 kali, hasilnya seperti ini, dan ketika dipakai jalan ya masih cukup stabil lah ya, masih enak hasilnya buat dilihat. Oke, ini steady video dari Poco F4. Di steady video ini cuma bisa 1080 30 fps aja ya, di resolusi lain nggak bisa. Dan ini juga cuma bisa kamera utama aja. Coba kita pakai jalan lagi. Ya stabil sih. Cuma hasilnya ini emang nge-crop ya. Tuh. Ini 1080 60 fps. Di sini nggak bisa pakai stabilisasi sama nggak bisa pindah ultra wide. Jadi stabilisasi sama ultra wide cuma bisa 1080 30. Ini cuma kamera utama aja kalau 10 80 60. Kalau ini 4K 30 hasilnya seperti ini, dan kalau kita pakai jalan masih lumayan stabil, kebantu OIS. IIS nya juga kayaknya masih jalan di sini. Cuma biasanya nanti ya di 4K 60 hasilnya biasanya agak nggak stabil. Cuma nggak tahu nih di HP ini nanti bakal stabil atau enggak, kita bakal coba. Nah ini 4K 60, coba kita pakai. Masih lumayan stabil karena ada OIS nya ya sekali lagi. Cuma IIS nya kayaknya ini nggak aktif deh. Jadi kalau gerak yang agak kasar kelihatan kayak getar-getar gitu. Oke, kalau ngezoom 4K 60 kayak gini. Zoom digital ya. Ini 5 kali. Oke, seperti itu. Ini kamera depan, dan kamera depan ini cuma bisa 1080 30 aja. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita pakai jalan. Kita balik lagi. Oke,
gitu aja. Kita balik ke studio, yuk. Kesimpulannya, Poco F4 ini jadi salah satu HP 5 jutaan yang menarik banget buat dilirik. Di samping ada GT Neo 3T ya yang bakal jadi duel seru di rentang harga yang sama. Menurutku upgrade-nya ini nggak terlalu signifikan, cuma ada di bagian kecepatan ngecas dan kamera yang udah OIS aja. Itu pun harganya juga dinaikin. Kalau misal harganya sama kayak F3 kemarin, mungkin bakalan lebih menarik lagi ya. Tapi ya kita perlu tahu juga kalau harga komponen HP termasuk chipset itu lagi mahal-mahalnya. Poco pasti juga lagi pusing nih buat ngeracik HP yang bagus tapi tetap murah. Ya aku ngerasa HP ini udah cukup well done lah ya, tinggal kalian nentuin aja HP ini bakalan cocok sama kalian atau enggak. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini, jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.